Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Sri Diva Syagian dari Prodi S1 Informatika angkatan 2023 dengan NIM 11S23054. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum kecerdasan buatan mengenai probabilitas menggunakan jaringan Bayesian, yaitu yang memiliki studi kasus, dua yaitu studi kasus alarm dan GetWorks. Nah, di mana pada praktikum ini kita memiliki 4 tujuan, yaitu kita diharapkan mampu memahami konsep dari Bayesian Network, membangun model Bayesian Network menggunakan library PGMPG di Python, dan yang ketiga mendefinisikan Conditional Probability Distribution atau CPD berdasarkan data atau pengetahuan pakar. Dan yang terakhir, kita diharapkan mampu melakukan inferensi atau penalaran untuk menjawab pertanyaan probabilistik, misalnya diagnostik atau prediktif. Berikut adalah code yang sudah saya buatkan, termasuk latihan dan juga tugas. Berikut adalah code latihan tugasnya, yaitu bagian satunya model alarm dan analisis common effect. Ini kita diminta untuk membuat struktur jaringan, mendefinisikan CPD, sama seperti yang diberikan. Kemudian juga menambahkan CPD ke model dan verifikasi. Dan keempat itu inisiasi inferensi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan, di mana pada latihan ini eh, kita diminta untuk menjalankan file praktikum dan kita melihat output yang mirip dengan struktur jaringan apakah berhasil dibuat dengan model dan apakah valid. Bisa kita lihat, pertama saya akan menjalankan code ini. Berikut adalah outputnya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa eh, alarm satunya itu sangat kecil, yaitu 0,025. Ini masuk akal karena perampokan dan gempa adalah kejadian langka. Dan yang kemudian yang kedua yaitu Bulgaris 91, John Cole 91 naik menjadi 0,0145. Keyakinan ini akan perampokan naik sedikit dari 0,01 ketika John menelepon ke. Nah, dan yang ketiga itu ada P. Bulgaris 91, John Cole 91, dan Mary Cole 91. Ini dapat kita lihat bahwa ini naik drastis menjadi 0,2978. Ketika kita punya dua bukti, yaitu John dan Mary menelepon, keyakinan kita akan adanya perampokan meningkat signifikan. Itu menunjukkan kekuatan penalaran probabilistik. Selanjutnya kita akan ke latihan mandiri. Nah, pada latihan mandiri ini, saya diminta untuk menggunakan model yang sama atau infer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di mana yang pertama ini untuk menjelaskan common effect, ada memiliki 4 pertanyaan. Jadi saya sudah membuat code barunya, yaitu yang pertama itu berapa probabilitas perampokan di mana P sama dengan Bulgaris itu sama dengan 1. Bisa kita lihat di sini.
Dan yang kedua, saya buat satu B, yaitu berapa probabilitas perampokan jika alarmnya berbunyi, P sama dengan Bulgarinya sangat satu dan alarmnya satu. Dan yang terakhir adalah berapa probabilitas perampokan jika alarm berbunyi dan terjadi gempa, P Bulgari sama dengan satu dan alarmnya sama dengan satu. Saat dijalankan, ini akan menghasilkan eh ini dapat kita lihat kalau analisis common effect-nya itu di 1A, P Bulgari sama dengan 1, priornya itu 0,011100 dan yang 1B-nya itu P sama dengan Bulgari sama dengan 1, alarm dengan 1 yaitu 0,37351. Sedangkan yang 1C alarm salah satu dan earthquake itu sama dengan 1 di mana menghasilkan 0,003268. Dan pertanyaan terakhir itu mengenai perbandingannya. Nah, dapat kita lihat bahwa nah, dari mulai 1A sampai 1B, kita dapat melihat bahwa hasil 1A-nya itu sangat rendah, yaitu di mana nilainya itu 0,1%. Sedangkan hasil 1B-nya itu nah juga agak naik sedikit. Jadi eh, Jadi dapat kita simpulkan bahwa mengetahui adanya gempa atau penyebab lain mengubah keyakinan tentang perampokan meskipun alarmnya sudah berbunyi. Ketika kita mendengar alarm berbunyi, kita menyimpulkan bahwa vulgarnya itu lebih mungkin terjadi dan probabilitasnya itu meningkat dari 0,01 ke hasil 1B. Ini karena alarm efek yang berbunyi harus disebabkan oleh salah satu Bulgari atau earthquake, yaitu penyebabnya. Dan yang ketiga, kita dapat menyimpulkan yaitu ketika ada yang mengetahui bahwa earthquake itu terjadi, sebagian besar atau tanggung jawab atas alarm itu berbunyi dialihkan ke earthquake. Ini mengurangi dukungan untuk Bulgari sebagai penyebabnya. Fenomena ini disebut expanding away dan keyakinan tentang Bulgari akan menurun, yaitu hasilnya hasil 1C akan lebih rendah dari hasil 1B dan mungkin mendekati prior yaitu 0,01 karena gempa telah menjelaskan mengapa alarm berbunyi. Selanjutnya kita akan menuju ke studi kasus 2 yaitu sprinkle. Sebagai lanjutan, kita membuat model Bayesian network untuk studi baru yaitu wetgrass. Adalah kodenya yang sudah saya buatkan. Ini bagian 2 yaitu studi kasus wetgrass. Pertama kita membuat struktur jaringannya, membuat model wetgrass-nya di mana modelnya itu adalah discrete Bayesian network. Kemudian kita mendefinisikan CPD-nya menggunakan nilai contoh yang umum. Kemudian kita menambahkan CPD dan verifikasinya. Dan yang keempat yaitu melakukan inferensi. Nah, setelah itu kita akan menjalankan code ini dan berikut adalah hasilnya setelah di run. Dapat kita lihat bahwa probabilitas di P sama dengan range sama dengan 1, mid weight cross-nya juga sama dengan 1, akan jauh lebih tinggi daripada probabilitas prior P sama dengan range 1 yang adalah 0,5 dalam contohnya ini. Karena rumput basah itu adalah bukti kuat bahwa telah terjadi hujan atau sprinkle-nya itu menyala. Kemudian keyakinan awal P sama dengan B1 itu sangat rendah kan. Jadi ketika A sama dengan 1, probabilitas B sama dengan satunya itu akan meningkat tajam karena alarm itu harus dijelaskan
di mana A sama dengan satu lebih besar daripada B sama dengan satu. Tapi ketika diketahui S sama dengan satu yaitu penyebab lain terjadi sebagian besar, tanggung jawab alarm dialihkan ke gempa. Ini menyebabkan B sama dengan satu, di mana A sama dengan satu dan S sama dengan satu itu menurun, mendekati nilai prior semula. Ini kita namakan efek expanding away. Jadi eh, kita dapat melihat bahwa studi kasus sprinkle wetgrass-nya tuh model wetgrass berhasil dibuat dan valid. Kemudian model wetgrass eh, berhasilnya itu kalau probabilitas hujan jika rumput basah PRN sama satu, wetgrass sama dengan satu. Probabilitas hujannya itu kalau rumput basah P sama satu, wetgrass sama dengan satu. Nah, hasil numeriknya itu P sama dengan rain sama dengan satu, wetgrass sama dengan satu yang bernilai 0,707928. Jadi bisa kita simpulkan kalau eh, rumput basahnya itu bukti nyata kalau bahwa telah terjadi hujan atau sprinkle menyala. Demikian pemaparan saya pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.